قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية قال الواقدي اختلف في خالد فقائل يقول مضى من وجهه ذلك من اليمامة إلى العراق. Kata al-Imam al-Waqidi, para ahli sejarah berselisih pendapat tentang kepergian Khalid ibn Walid ke Irak. Ada yang mengatakan dari Yamamah setelah menyelesaikan tentaranya Musailimah al-Kadzdzab langsung menuju Irak. Wa qailun yaqul raja'a min al-Yamamah ila al-Madinah thumma sara ila al-Iraq min al-Madinah. Ada lagi yang mengatakan dari Yamamah setelah perang melawan Musailimah kembali ke Madinah, dan dari Madinah beliau menuju Irak. Famarra ala tariqil Kufah, dan beliau melewati atau menempuh jalur Kufah hatta intaha ila al-Hirah, sampai beliau di suatu tempat namanya Al-Hirah. Qultu wal masyhur al-awwal, kata Imam Ibnu Katsir, yang masyhur adalah yang pertama, yakni dari Yamamah langsung menuju Irak. Ya subhanallah, na'am, ini kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala wa qad dzakara, tetapi al-Iraq ya ikhwan digempur dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi berhasil dimenangkan di zaman siapa ya ikhwan? Fathul Iraq. Irak berhasil direbut oleh kaum muslimin di zaman pemerintahan siapa ya ikhwan? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan berhasil direbut oleh Amerika di zaman Saddam Hussein. Allahumma musta'an, nas'alullah an yu'idaha ila aidil muslimin. Qala wa qad dzakara al-Madaini bi isnadihi anna Khalidan, dan al-Madaini menyebutkan dengan sanadnya bahwasanya Khalid tawajjaha ila al-Iraq fil Muharram, pergi menuju Irak di bulan Muharram sanata 12 tahun ke-12 Hijriah. Faja'ala tariquhu al-Basrah, dan beliau menempuh jalur menuju Basrah, melewati Basrah. Wa fiha Qutbah ibn Qatadah, wa 'ala al-Kufa al-Muthanna ibn Harith asy-Syaibani. Pemimpin Basrah pada saat itu Qutbah ibn Qatadah. Sampai sekarang ibu kota Irak apa ya kawan? Basrah wala la? Baghdad, na'am. Baghdad, ibu kotanya Baghdad sekarang. Basrah. Tayyib. Waktu Kufa dari zaman dahulu terbagi menjadi dua Irak, Basrah sama Kufa. Al-Kufa pemimpinnya adalah Al-Muthanna ibn Harithah. Wa qala Muhammad ibn Ishaq an Salih ibn Kaysan, inna Abu Bakar kataba ila Khalid, bahwasanya Abu Bakar menulis perintah kepada Khalid ibn Walid an yasira ila al-Iraq, untuk berjalan menuju Irak. Famadha Khalidun yurid al-Iraq, Khalid pun berjalan menuju Irak. Hatta nazala biqaryatin min as-Sawad yuqalu laha Banqiya wa Barusma, nama tempat ya ikhwan. Wa sahibuhuma Jaban, pemimpinnya namanya Jaban. Fasalahu ahluha, lalu ada sulh, perjanjian. Ada perjanjian. Fana'am, ada perjanjian. Qultu, yang mengatakan ya ikhwan bahwasanya kita tidak boleh berdamai dengan orang kafir, ini adalah zalim. Pendapat ini adalah pendapat menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Fana'am, kenapa kita harus berdamai dengan orang kafir? Allah Azza wa Jalla mengatakan hatta qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatilul musyrikina kaffah. Salah. Lihat perang-perangnya Rasulullah SAW. Pertama kali diadakan seru kepada Islam, enggak mau jizyah. Jizyah artinya apa ya kawan? Damai. Perdamaian. Fana'am, sebagian Hamasa itu ya kawan, Hamas itu di dalam bahasa Arab yakni al-haraka bila ilm, bergerak tanpa ilmu. Hamas di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia hantu masyarakat.
Itu kalau Hamas. Nah, terlalu semangat. Begitu melihat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala Irak menggempur berencana akan menggempur Arab Saudi, kemudian para ulama minta berfatwa bolehnya meminta pertolongan dari orang kafir, melaknat sebagian, naudzubillah. Sebagian orang melaknat para ulama. Tidak ada seperti ini akhi, kecuali timbul dari kejahilan. Boleh minta tolong dengan orang kafir, kemudian sulh dengan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melindunginya dari rongrongan Quraisy ya ikhwan tatkala diancam? Abu Thalib, seorang kafir, pamannya. Begitu beliau meninggal, putus sudah perlindungan dari ayahnya, sehingga beliau sudah enggak kuat lagi menghadapi rongrongan Quraisy, sampai kemudian bersepakat semuanya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke Madinah. Ya Allah, tinggalkan aja sudah negeri kalian. Ada huwa. Terlalu jahil kalau ada yang mengatakan demikian. Enggak ada istilah berdamai dengan orang kafir. Dari mana? Dari mana? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Sulhul Hudaybiyah, ya ikhwan? Berdamai dengan orang kafir, wala? Berdamai. Berdamai sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngamuk dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil?" Bukankah kita ini dalam kebenaran, mereka dalam kebatilan? Qala bala, kata Rasulullah, iya, benar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Bukankah kalau seandainya kita perang melawan mereka, terbunuh mati syahid, masuk surga, dan kalau mereka terbunuh mati konyol dan masuk neraka? Rasulullah mengatakan, bala, iya benar seperti itu. Falima nu'ti dana'ata fi dinina? Kata Rasulullah SAW, lalu kenapa, kata Umar bin Khattab, lalu kenapa wahai Rasulullah kita harus menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir seperti ini? Sampai semua syarat yang mereka ajukan diterima semuanya. Hadza ma kataba ilaihi Muhammad Rasulullah. Ini hasil perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Kata delegasi orang kafir, hapus kalimat Rasulullah. Tulis hadza ma kataba ilaihi Muhammad ibn Abdullah. Tulis, hapus kalimat Rasulullah. Allah tahu bahwa saya adalah Rasul. Tulis Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Selesai. Kalau seandainya kami percaya bahwa engkau adalah Rasulullah, enggak bakal kami perangi. Itu orang kafir, arogansinya mereka, sombongnya. Hapus, dihapus. Kalian boleh masuk, tetapi dengan perjanjian pedang-pedang kalian tidak boleh keluar dari sarungnya. Harus semuanya, taat komando pokoknya. Ya, tidak apa-apa. Semua dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh masuk, tapi kapan kalian perintahkan keluar, keluar semuanya. Iya, tidak apa-apa. Kata Rasulullah, iya, tidak apa-apa. Kapan kami usir kalian dari Makkah, keluar, keluar. Iya, tidak apa-apa. Dituruti oleh Rasulullah SAW. Ternyata begitu masuk, setelah disuruh keluar, keluar, datang lagi perwakilan kaum Quraisy. Ya Muhammad, ini sudah saatnya perjanjian, sudah selesai, keluar semuanya. Keluar. Ternyata di tengah jalan Allah menurunkan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang sangat nyata. Kaget Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aw fathunhu? Jangan dikira bahwa inna fatahna laka fatham mubina itu adalah Fathu Makkah, Sulhul Hudaybiyah. Ternyata belum nyampe di Madinah, Allah menurunkan ayat ini menyebut perjanjian Hudaybiyah ini dengan sulhu, dengan fath, kemenangan yang sangat luar biasa. Umar heran, kaget. Kok bisa kita menyerah begitu saja, tunduk kepada orang kafir, kok dikatakan kemenangan? Ternyata memang Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu yang belum diketahui oleh kebanyakan orang pada saat itu. Benar-benar fathah. Ternyata ini adalah sebagai muqaddimah kepada Fathu Makkah. Masuk kemudian Rasulullah dan para sahabatnya ke Makkah dalam rangka umrah. Yang selama ini mereka sudah dikesankan, sudah dibentuk opini di masyarakat Makkah, yaqdumu alaikum aqwamun qad wahannatuhum humma Yathrib. Awas, hati-hati. Sebentar lagi akan datang kepada kalian mereka ini sungguhnya macan-macan kurus sebenarnya. Sudah kurus, krempeng, sudah kehabisan kena penyakit demam dari Yathrib, yakni Madinah.
Sebelum nama Madinah, nama Yathrib. Mereka ini sudah benar-benar sudah diprovokasi duluan masyarakat. Dikesankan di masyarakat bahwa mereka ini adalah orang begini, nggak kenal silaturahmi, nggak kenal keluarga, orangnya begini. So lihat, ternyata Rasulullah SAW paham bahwa inilah yang ada di benak mereka. Begitu Rasulullah diizinkan masuk kota Makkah, langsung masing-masing dari para sahabatnya pamitan dan dibebaskan untuk berkunjung ke keluarga masing-masing. Berdakwah yang selama ini sudah pisah dengan hijrah, masuk ke rumah, dari rumah ke rumah yang selama ini Banul A'mam, pamannya, keluarganya dikunjungi satu persatu dengan kalimat rahmah masing-masing dan lain sebagainya. Begitu mereka tawaf di Ka'bah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk di pertama kali putaran sampai 3 kali suruh berjalan dan berlari. Kemudian memperlihatkan lengan kanannya yang menunjukkan, nih kami kuat untuk perangi kalian. Jangan menganggap kami ini udah kurus-kurus kena demam di Madinah. Dari situ mereka kemudian melihat, masyarakat kemudian melihat bahwa ternyata apa yang dikesankan selama ini salah. Apa yang dikesankan selama ini salah. Hanya saja tentunya masyarakat di sekeliling Makkah taba'un li Quraisy. Mereka melihat Quraisy. Kapan Islam Quraisy? Islam semuanya. Begitu terjadi Fathu Makkah, tidak ada lagi timbang-menimbang karena mereka sudah mewanti-wanti sebelumnya. Begitu terjadi Fathu Makkah, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini muqaddimah. Fanam ya ikhwan, jangan terlalu semangat kalau berbicara agama, tetapi hendaknya kembalikan kepada akal sehatmu dan kembalikan kepada syariat. Apa ini pemerintah menerima bantuan dari IMF, dari dana Yahudi, dari dana ini? Dari dana ini, lah kamu menerima bantuan dari siapa? Kamu ngambil uang, barusan kemarin ngambil di bank uangmu. Kamu itu kalau bicara jangan mulutmu aja yang ngomong. Jangan ngerocot kayak bebek aja. Ini pemerintah menerima dana dari Yahudi untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Enaknya itu loh. Terus maunya apa? Maunya apa setelah itu? Ya kita harus mau mengganti pemerintahan, ayo. Coba. Terus maunya apa kamu? Kalau berbicara itu jangan dengan semangat. Jangan dengan semangat. Fana'am. Taunya bahwa mereka menerima dana dari Yahud. Kalaupun benar menerima dana dari Yahud, apakah tidak boleh? Apakah tidak boleh melakukan pinjam-meminjam atau jual beli? Tapi kan ada di belakangnya misi, ada di belakangnya ini dan lain sebagainya. Pemerintah lebih ambisi terhadap keamanan masyarakat dan negara daripada kamu diam aja sudah. Kamu makan ponggol setan aja udah cukup. Presiden, Pangap, Polri, Polisi, TNI lebih ambisi terhadap keamanan negara dan masyarakatnya daripada kamu. Selesai. Cukup bagi kamu, bagi kita bisa melakukan ibadah, mendoakan keamanan, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dan kepada negara kita dan negara muslimin. Nggak usah ngomong kuar-kuar kayak nggak perlu. Pemerintah lebih ambisi. Kalau seandainya mereka nggak lebih ambisi daripada kita terhadap keamanan masyarakat negaranya, berapa kira-kira untungnya presiden kalau seandainya jual negara ini ke Amerika apa ke mana? Nih, beli langsung mungkin dia bisa beli satu negara lagi. Dia berusaha untuk ini seakan-akan kita yang cuma jual ponggol setan ini tadi seakan-akan ponggolnya dimakan oleh para konsumen, setannya masuk ke orangnya. Fahadha ya akhi, jangan terlalu semangat. Fana'am. La, boleh. Tidak ada masalah. Cuman itu tadi, terlalu semangat kadang orang. Sudah terlalu semangat. Kenapa begini? Biarin aja. Pemerintah lebih ambisi daripada kamu ya akhi. Kamu punya pasukan berapa coba? Kamu punya pasukan berapa untuk mengamankan negara ini? Mungkin kamu digordor jam 1 malam aja udah menceret duluan ketakutan. Fahadha huwa ya akhi. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu barakallahu fikum. Naam, ana melanjutkan yang tadi ya ikhwan, masalah tambihana tadi. Fadhal kalau mau pergi apa? Ini sekedar interaksi.